Gendra terdiam ketika dia mendapat pesan dari Hyun. Dia akhirnya bisa bernafas lega, namun entah apa yang akan terjadi ke depannya, hanya David dan Nahe yang tahu. Nahe selamat. David yang sedang memangku Hazel pun menatap Gendra dengan raut wajah terkejutnya. Dia lalu berpindah duduk di samping Gendra dengan cepat sehingga menimbulkan suara Hazel yang berteriak, "Om Fit, acu takut, Caco." "Maaf sayang," ucap David sambil memeluk Hazel. Hazel mencepikkan bibirnya ke arah David. Kali ini acu maafin, soalnya Om Fit gijeti." "Ndak apa-apa deh." David menghiraukan apa yang dikatakan oleh Hazel. Dia dan Alina kini fokus pada Gendra yang masih memegang ponselnya. "Jadi gimana sayang?" tanya Alina dengan wajah khawatir. "Aku bacakan pesan dari Hyun. Gendra, aku ingin mengabarkan tentang keadaan Nahi. Puji Tuhan, Nahi selamat dan sekarang sedang dalam masa transit di Singapura. Nahi memberitahukan aku bahwa dia tidak menaiki maskapai tersebut karena sebenarnya tujuan dia bukan ke Korea, melainkan ke Amerika. Namun, aku sangat bersyukur keberuntungan masih berpihak kepadanya dan Tuhan masih menyelamatkan Nahi dari mara bahaya. Pasti kalian di sana sangat bertanya-tanya mengapa penerbangan Nahi menjadi ke Amerika bukan ke Korea. Namun aku tidak memiliki kapasitas untuk memberitahukan mengenai apa alasan Nahi tersebut. Biarlah Nahi yang menjelaskan semuanya. Tunggu saja ya. Oh ya, terima kasih karena telah menampung Nahi dengan baik ya. Aku benar-benar berterima kasih kepada David dan juga Alina karena memperlakukan Nahi dengan sangat baik sehingga membuat Nahi senang. Untuk David, aku sudah mendengar tentang hubungan Nahi dan kamu. Maaf jika nantinya Nahi akan mengecewakan kamu. Sekali lagi aku ingin berterima kasih dan meminta maaf. Sampai jumpa semuanya. Aku tunggu kalian di Korea lagi ya." David terdiam di tempatnya. Kini pikirannya melayang, memikirkan apa alasan Nahi membohonginya, apa alasan dibalik semua yang dilakukan Nahi kepadanya. Dia dan Nahi baru saja sah sebagai pasangan kekasih, namun mengapa Nahi sudah membohongi dirinya? "David, gue nggak apa-apa, gue cuman bingung sekarang dengan apa yang dilakukan Nahi. Kenapa dia tidak jujur?" Gendra dan Alina tidak bisa berkata apapun kepada David tentang masalah dirinya dan Nahi. Sepertinya masalah itu di luar kapasitasnya sebagai sahabat. "Lu bisa bicarain itu sama Nahi. Gue nggak bisa bantu apapun sekarang karena yang itu harus diperjelas dulu antara lu dan Nahi." "Jelas Gendra." "Iya, kita tunggu kabar aja dari lu perihal Nahi. Gue yakin lu bisa kan." "Sia-sia gue nangis ya Allah, tapi alhamdulillah Nahi masih selamat. Tapi kesel juga dia bohong," ucap Alina dengan kesal. Hazel yang melihat itu tentu saja bingung dan menatap mamanya dengan tatapan lucunya. "Bohong dosa mah. Nah, anak gue aja tahu bohong dosa. Masa si Nahi nggak takut dosa?" Capek banget hari ini sayang," ucap Alina sambil menyandarkan dirinya di dada Gendra. Gendra dengan perhatian memeluk Alina dan mengelus lengan Alina dengan sayang. Kini posisi Alina sudah berada di dekapan hangat suaminya Gendra. "Iya, banyak drama banget ya, tapi aku seneng banget selama hamil. Dedek nggak pernah rewel kan, nggak nyusahin mamanya, cuman kadang permintanya aja di luar akal. Masa mau makan steak di depan sapinya langsung?" Alina tertawa dibuatnya. "Iya juga ya." Dia hampir melupakan fakta itu. Fakta saat dia mengidam yang sukses membuat Gendra pusing 7 keliling. Namun syukurlah semuanya sudah mereka lalui bersama. "Iya, untung aja papanya kaya ya. Udah kaya baik lagi." Gendra mengangguk sambil tertawa. "Iya, untung banget kan papanya aku yang kaya, tampan dan sabar." "Iya deh, mau ngelak tapi itu semua fakta. Kan bener kan? Tapi sayang, gimana sama kelanjutan kasus kamu sama orang tua Ardan dan Bina?" Aku masih nyiapin berkasnya mas. Aku juga akan serahin semuanya sama Fajar dan Anissa. Dia teman aku sekaligus lawyer aku.
yang akan menangani kasus ini. Gendra menganggukkan kepalanya, lalu dia kembali memeluk Alina dengan erat dan mencium pipi Alina dengan pelan dan bertubi-tubi. Akhir-akhir ini mereka jarang berpelukan dan membagi kasih satu sama lain karena kesibukan kegiatan kemarin. Namun semuanya terbayar sudah dengan suksesnya kegiatan tersebut. Sayang, panggil Gendra lembut. Iya mas, menua bersama aku ya, sama-sama dengan aku selamanya. Gak boleh ninggalin aku sendiri, selain Tuhan yang misahin aku sama kamu. Aku mau kamu dan aku melihat anak kita beranjak dewasa. Pokoknya you one on only. You are your one and only. Alina yang mendengar itu tersenyum. Iya mas, aku mau menua bersama kamu. Kamu juga harus janji harus selalu ada di sisiku bagaimanapun keadaan kita nantinya. Aku juga mau yang memisahkan kita hanya kematian. Aku janji gak akan meninggalkan kamu kecuali maut, dan kamu yang menyuruh aku untuk pergi dari kehidupan kamu. You're mine mas, only mine. Malam ini ditutup dengan kegiatan bertemunya Sofia dan Gendra. Meski perut Alina sudah sangat membesar, namun itu tidak sama sekali menghalangi dan membuat kegiatan mereka berhenti. Keempat anaknya masih ingin papanya jenguk, dan menurut dokter pun jika tri semester akhir tidak masalah untuk sering dijenguk, dan itu adalah kabar baik bagi Gendra. Papa Gendra sangat senang Junranya bertemu kekasih hatinya. David, ini aku Nahi. Maaf jika aku tidak berbicara jujur kepadamu. Namun, pertama aku ingin meminta maaf karena aku tidak jujur dan berbicara bohong kepada kamu. Dan yang kedua, aku ingin berterima kasih karena kamu telah mencintaiku, tidak lebih tepatnya berusaha mencintaiku. Dan yang terakhir, aku mau meminta putus dengan kamu supaya hubungan kita jelas. David, aku meminta maaf jika aku telah membuat kamu, Gendra, dan Alina khawatir. Puji Tuhan aku tidak ikut dalam maskapai tersebut, dan tujuanku sebenarnya menuju ke Amerika, bukan ke Korea, dan aku ingin berterima kasih karena kamu telah membuka dan mengizinkan aku masuk ke dalam hatimu meski hanya sebentar. Namun aku ingin jujur kepada kamu David, alasan aku pulang dan pergi ke Amerika adalah keluargaku yang akan menjodohkan aku dengan seorang lelaki pilihan keluargaku. Maaf ya, aku juga sebenarnya tidak tahu fakta itu. Aku baru tahu sehari sebelum keberangkatan aku menuju ke Amerika, dan aku tidak berbicara dahulu kepada kamu mengenai ini karena mungkin ini adalah hal yang tidak penting untukmu. Namun ternyata aku salah. Kamu menyatakan cinta kepadaku sebelum keberangkatan aku. Terima kasih David. Setidaknya cinta dan rasa suka aku kepada kamu tidak bertepuk sebelah tangan. Namun aku juga meminta maaf karena hubungan kita harus seperti ini pada akhirnya. Bukan tanpa alasan aku menerima cinta kamu. Itu semua karena aku menghargai kamu sebagai seorang lelaki dan orang yang aku cintai. Sekali lagi maaf David, aku benar-benar beruntung dipertemukan dengan kamu dan bisa merasakan menjadi kekasih kamu walau hanya sebentar. Terima kasih David, silahkan kejar cinta kamu kepada baby. David, aku tahu kamu mencintai dia kan? Perjuangkan cintamu David. Sudah ya, see you David, see you di momen yang terbaik dalam hidup kita masing-masing. Sampaikan salamku dengan Alina dan Gendra. Terima kasih dan aku menyayangimu. Hasil tertawa kecil ketika dia berada di pelukan David. Malam ini dia tidur bersama David karena katanya dia ingin menghibur omnya itu, dan kebetulan omnya itu menginap di rumahnya. Jadi Hazel bisa tidur dengan David untuk pertama kalinya kali ini. Bobok Cil, celetuk David kepada Hazel yang sedari tadi masih saja melihat ke arah dirinya. Lomtuklah Om Fit, saya lihat Om Fit anteng juga ya. Ayah papa lah. David yang sedang banyak pikiran pun dibuat tersenyum dengan tingkah Hazel. Hazel memiliki sejuta cara untuk membuat David semakin menyayangi anak itu. Hazel memang sering bertengkar dengannya, namun di sisi lain dia dan Hazel memang memiliki chemistry yang sangat kuat, dan tak jarang mereka berperilaku kompak di acara-acara dan situasi tertentu. Iya, makasih ya Hazel.
Om kan memang ganteng. Hazel aja yang gak lihat kegantengan Om. Padahal Om di luaran sana jadi inceran para wanita. Hazel mengerjapkan matanya bingung. Zel ndak paham lah, tapi Zel mengakui bahwa Om Fit memang tampan. Tapi lebih tampan papa lah, lanjut Hazel. David terkekeh lalu memeluk Hazel, menenggelamkan wajah Hazel di pelukannya. Hazel ini benar-benar hiburan bagi Om ya. Om sayang banget loh sama Hazel. Hazel tertawa cekikikan di dalam pelukan David. Ya, Acu juga sayang sama Om. Jangan sedih-sedih ya. Zel ndak suka lah lihat Om sedih. Oh ya, kenapa nggak suka? Iyalah, nanti siapa yang mau Zel jahilin? Kau bukan Om, Papa. Nanti Papa malah sama Zel. David tertawa dibuatnya. Iya deh, Om nggak sedih asal Hazel mau jadi anak Om. Jahali boleh itu. Yaudah, sekarang aku anak Om. Cantik banget anak Om. Memanglah, Hazel dan David memang sering bertengkar, namun rasa sayang mereka pun sangat besar. Tanpa mereka ketahui, Hazel adalah obat bagi David, dan bagi Hazel, David adalah omnya yang menyenangkan. Keduanya saling berpelukan dan memberikan kekuatan untuk keduanya. Mengapa pada akhirnya harus begini, Nahi? Aku pikir kamu wanita yang berbeda. Namun sepertinya aku memang benar-benar salah menilaimu. Kenapa tidak jujur? Jika jujur mungkin rasanya tidak separah ini. Apakah ini akan menjadi terakhir kalinya aku jatuh cinta dan mengejar baby? Mustahil, dia sudah memiliki liang sempurna, gumam David. Meski David seringkali mempermainkan wanita, namun percayalah, jika perasaan dirinya kepada wanita-wanita tersebut teramat besar. Tapi entah kenapa pada akhirnya David harus melakukan hal itu pada semua wanita tersebut. Dia juga tidak tahu dan bingung dengan perasaannya. Tapi satu yang David ketahui mengenai perasaannya kepada baby kali ini, sebesar-besarnya David membenci baby, tetap saja di hatinya masih ada sedikit nama baby. Semoga bahagia, Nahi. Aku tahu jika berpisah karena kematian memang sakit, namun menurutku lebih sakit jika berpisah karena keterpaksaan dan berakhir ditinggal menikah dengan orang lain. Meski rasaku kepada kamu belum besar, tapi apakah aku pantas diperlakukan seperti itu olehmu? Gimana David? Apa yang Nahi bicarakan dengan kamu? Tanya Alina ketika semuanya sedang sarapan. Gendra dan David akan memulai aktivitasnya kembali di kantor Gen Company. Meski David belum sembuh total, namun dia sudah mendesak dan memohon kepada Gendra untuk diizinkan masuk ke kantor. Alasannya karena dia bosan dan banyak pekerjaannya yang terbengkalai. Padahal Gendra juga sudah berbicara bahwa biar semua pekerjaan David dia yang handle. Namun David yang keras kepala memaksa Gendra untuk dirinya masuk kantor hari ini. Tidak ada yang bisa Gendra lakukan selain mengizinkan David untuk masuk. Ya, Alina bilang sih sekalian biar tidak sedih terus di rumah dan memikirkan kisah cintanya yang tragis. Ya gitu, dia bilang dia mau dijodohin dan minta maaf sama gue, terus sama kalian berdua juga, dan berterima kasih. Alina berdecak kesal. Kalau cerita tuh yang benar, jangan kayak gitu doang. Orang penasaran ini jawabnya malah gitu. Mungkin David masih sedih sama semuanya sayang. Jangan paksa dia buat cerita sekarang. Orang patah hati kan pasti lagi serem-seremnya sekarang, jawab Gendra. Alina tertawa. Iya juga ya. Ya udah, nanti pesan dia forward aja ke gue, oke? Iya, ucap David pelan sambil menyendokkan kembali makanannya ke dalam mulutnya. Sabar ya Fit, semuanya butuh proses. Lu dapetin cewek baik-baik dan mau nerima lu apa adanya memang susah. Apalagi umur lu sekarang udah mau 28 kan? Udah tua lu, masih belum ketemu jodoh, celetuk Alina. David memandang sinis Alina. Gak usah banyak omong deh, sombongnya yang udah kawin. Awas aja, ntar gue juga kawin, jodoh gue udah deket.
gue merasakan sinyal-sinyal cintanya, ucap David. Alina tersenyum dalam hatinya. Akhirnya, David tidak memikirkan masalah terus-menerus. Setidaknya Alina berusaha membuat pikiran David teralihkan dari patah hatinya. Siapa? Nggak usah ngada-ngada, sinyal cinta tai kambing maksud lo. Sinyal cinta manusia lah, jodoh gue kan ada di samping gue. David, anak gue masih kecil, amit-amit jangan sampai ya nak, ntar kamu dapat aki-aki, udah jelek mana playboy lagi. Hasil yang tidak mengerti pun hanya menatap papanya dengan tatapan yang sulit diartikan. Aki-aki itu apa pak? Hewan apa? Tanya Hazel. Gendra berdecak. Istrinya yang berbicara, mengapa dirinya yang harus dapat pertanyaan absurd dari Hazel? Iya sayang, hewan. David tertawa kecil. Kan apa dia bilang? Hazel memang mood boosternya. David sayang sekali kepada Hazel. Back to topic. So, siapa jodoh lu? Ya nggak tahu lah, gue bilang gue baru merasakan sinyal cinta, bukan tahu jodoh gue siapa. Gimana sih lu? Tanya David sewot. Di marah-marah, galak sekali. Orang yang patah hati udah nggak galau lagi lu. Kok udah bisa sewot sama gue? Gendra hanya bisa diam melihat perdebatan antara istrinya dan sahabat karibnya itu. Dia tidak ikut menimpali perdebatan itu karena percuma. Menurut Gendra hanya buang-buang tenaga saja, dan sejujurnya dia sudah telat. Gue nggak galau, kalau sendiri baru gue galau, lanjut David dalam hati. Alina menatap tidak percaya kepada David. Sudahlah sayang, David, ayo kita telat ini. David menganggukkan kepalanya dan segera menghabiskan sarapannya. Nak Hazel, kamu tunggu di sini ya, Mama anterin Papa ke depan dulu. Habisin sayang makanannya. Oh Tema, ucap Hazel sambil memperlihatkan ibu jarinya. Setelah Gendra dan David berpamitan kepada Hazel, mereka berdua segera pergi ke depan untuk menaiki mobil Gendra dan selanjutnya pergi ke kantornya. Sayang, aku pergi, kamu jaga diri baik-baik ya. Kalau ada apa-apa kamu bisa hubungi aku. Hilih, cibir David dari belakang. Iya mas sayang, jangan lupa makan siang ya, vitaminnya juga diminum. Dan Alina, baby. David yang berada membelakangi siapa yang menserukan nama Alina pun menegang dan berbalik untuk memastikan bahwa wanita yang memanggil Alina adalah baby. Dan benar saja dia adalah baby yang memperlihatkan senyumannya kepada Alina, namun dia sendiri tidak bersama kekasihnya Lee. Baby, ada apa? Tanya Alina. Ada yang aku ingin bicarakan Alina, kabar bahagia. Oh, hai Gendra dan David, senang bertemu dengan kamu lagi David.